Nabi Muhammad, Bu, dari Mekah ke Palestina, nembus langit ketujuh, balik lagi ke Mekah, hanya butuh waktu 4 jam. Ketika ini diceritakan Nabi Muhammad sama orang-orang kafir di Mekah, apa kata orang-orang kafir? Muhammad ndopok. Kenapa orang kafir tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena mereka memahami Isra wal Mi'raj hanya dengan akal, bukan dengan Siti Saroh, Bapak Ibu jamaah, Siti Saroh itu dulu hamil di usia di atas 60 tahun. Udah jadi nenek-nenek. Udah keriput. Udah ubanan, izin Allah hamil. Maka nenek ojo jonti-jonti nek. Anan kan Allah gelem gak eneng sing gak mungkin ya kan Pak. Ojo nenek keluyuran nganggo tank top. Pak Kades. Ustadz, aku mau nanya. Apa? Aku kan sholat Ustadz. Terus kentut. Nah terus itu sholatnya batal Ustadz. Ya batal lah, namanya kentut. Jadi Ustadz kalau batal aku mau sholat lagi harus ngambil wudhu. Ya ngambil wudhu lah, namanya batal. Jadi Ustadz waktu ngambil wudhu aku harus cuci muka. Ya cuci muka lah, namanya rukun wudhu. Nah ini yang nggak masuk akal Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dicuci muka? Terakhir Ustadznya jengkel, Ustadznya nanya balik. Sekarang kok aku tanya, kau kalau kentut depan umum yang malu pantatmu apa mukamu? Ya mukaku lah Ustadz. Makanya mukamu yang diceboi kata Ustadznya. Pala kan dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sai Mencirim, yang terhormat Ketua FKSMM Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI, yang terhormat para ustadz, alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, terkhusus Ketua BKM Masjid At-Taufik Ustadz Syamsir Lubis SPDI. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian. Ibu-ibu, pertama, menurut saya acara apapun yang ada pembicaranya di depan itu nyawanya adalah sound system. Sukses atau tidak acara itu sangat tergantung dengan sound systemnya. Jadi sound system malam ini kalau menurut saya udah paten. Ya Pak Kades ya. Ini udah sangat jelas. Cuman Bapak Ibu, sepaten-patennya sound system, semahal apapun sound system disewa, tapi nek jamaahnya cocote nggak iso meneng. Ustadz Abdul Somad pun diundang Bu, nek den ceramah riko nyocot ae. Podo ae ku Pak. Nah makanya sebelum kita mulai, ini sound system udah paten. Saya minta jamaah dari mulai orang tuanya sampai anak-anak
Mudah-mudahan bisa tertib. Karena kita ini nggak lama-lama. Karena waktu udah terlalu malam. Jadi waktu yang singkat ini ayo kita manfaatkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Setuju? Dan untuk anak-anak tadi udah disampaikan sama Ustadz Samsir. Siap ceramah akan dibagikan 10 amplop. Nah, kalian mata duitan kali memang. Wi. Ini akan diberikan kepada anak-anak yang mampu menjawab pertanyaan Ustadz. Dan pertanyaannya akan diambil dari ceramah yang Ustadz sampaikan. Jadi yang bisa menjawab adalah yang mendengarkan ceramah dengan baik, dengan diam, tertib. Dan nanti kalau Ustadz tengok selama ceramah dia main-main, dia ribut, dia cerita-cerita, walaupun angkat tangan, Ustadz nggak tunjuk dia. Ustadz nggak kasih dia jawab. Yang boleh jawab hanya yang tertib selama ceramah. Dan kalau nanti ada yang ribut waktu Ustadz ceramah, Ustadz panggil dia, Ustadz setrap, Ustadz berdirikan di depan ini, sampai Ustadz siap ceramah. Ustadz jadikan satgas. Biar ngawal Ustadz ceramah sampai siap. Paham? Makanya jangan ada yang main-main. Setuju? Baik, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah. Saya rasa kita nggak usah banyak basa-basi. Singkat, padat, tepat. Sudah terlalu malam. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj, Ustadz? Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj naik ke atas langit, nembus langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Dan Rasul melakukan perjalanan itu hanya membutuhkan waktu 1/3 malam. Satu malam berapa jam anak-anak? 20, ini bilang 24, paten. Berarti hidupnya gelap terus. Kalau satu malam 24 jam berarti gelap aja lah hidupnya. Satu malam itu 12 jam. Kalau 1/3 malam berarti 12 bagi 3. Berapa 12 bagi 3? 4. Jadi Nabi Muhammad, Bu, dari Mekah ke Palestina, nembus langit ketujuh, balik lagi ke Mekah, hanya butuh waktu 4 jam. Ketika ini diceritakan Nabi Muhammad sama orang-orang kafir di Mekah, apa kata orang-orang kafir? Muhammad ndopok. Tahu ndopok? Muhammad ngopros, tahu ngopros? Muhammad bonga, bonga. Muhammad nipu. Enggak nipu pun enggak tahu. Muhammad ngarang-ngarang cerita, kata orang kafir. Mana mungkin dia bisa berjalan dari Mekah ke Palestina, nembus langit ketujuh, balik ke Mekah, cuman 4 jam. Mustahil, kata orang kafir. Karena dulu orang normal jalan kaki atau naik onta, Mekah ke Palestina aja Bapak Ibu, itu 1,5 bulan baru sampai. Tapi ini hanya 4 jam. Kenapa orang kafir tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena mereka memahami Isra wal Mi'raj hanya dengan akal, bukan dengan iman. Isra Mi'raj ini adik-adik, peristiwa yang nggak bisa dipahami pakai otak. Ini hanya bisa diterima dengan iman. Akal ini nggak sanggup untuk nerima peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dulu yang pertama percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya Siddiq itu gelar, artinya percaya, yakin. Apapun dikatakan Rasul, walaupun menurut akal nggak mungkin, Abu Bakar akan percaya. Kalau keluar dari mulut Rasulullah. Jadi dianggap Isra Mi'raj ini peristiwanya nggak masuk akal. Sebetulnya masuk akal kalau kita paham Al-Quran. Coba Bapak Ibu baca surah Al-Isra ayat 1. Nanti adik-adik baca ya. Al-Isra ayat 1, baca terjemahannya. Itu ayatnya begini. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi yang harus digarisbawahi itu kata memperjalankan. Jadi Bapak Ibu adik-adik, ayat ini menjelaskan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri memang mustahil, nggak mungkin, karena Nabi Muhammad juga manusia biasa. Tapi karena Allah yang memperjalankan, bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Maka kalau kita pakai ayat ini, kita kalau mau pakai logika bisa juga. Apa logikanya? Ingat ya, Nabi bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan Allah. Oke, kalau kita mau main logika, adik-adik Ustadz tanya, kalian tahu kutu? Tumo. Atau kalau nggak tahu kutu, kita gantilah contohnya, tengu. Kalian tengu lebih tahu pula kalian. Nampak kali sering cokot tengu kalian. Tapi nggak usah pakai tengu lah. Tengu ini tempat hinggapnya agak sembarangan ini Pak. Contohnya kutu aja. Tahu kutu? Bu, kutu semencirim. Kutu yang tinggalnya di semencirim, itu kutu bisa sampai ke Mekah. Adik-adik percaya nggak? Kutu yang tinggalnya di semencirim bisa sampai Mekah. Percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang enggak. Ini yang enggak percaya berarti dia membayangkan kutunya naik pesawat sendiri, mendaftar umroh sendiri kutunya. Kalau dia membayangkannya gitu ya nggak mungkin. Itu mustahil. Tapi coba misalnya ada wawa-wawa orang semencirim, kepalanya kutuan. Wawa ini dapat rezeki berangkat umroh. Wawa semencirim ini naik pesawat, kutunya juga ikut naik pesawat tanpa tiket, penumpang gelap. Wawa semencirim ini sampai ke Mekah, kutunya juga ikut sampai ke Mekah. Kutunya bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan uak-uak mencirim yang kepalanya kutuan. Jadi Isra Mi'raj tuh gitu juga Pak. Nabi bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Ada beberapa hal yang nggak bisa diterima dengan akal, hanya bisa diterima dengan iman. Banyak contoh loh Bu. Contoh, menurut akal manusia, ini anak-anak ini Bu, mereka bisa ada di dunia ini karena mereka punya mama, punya bapak, betul nggak? Matematikanya kan gitu, bapak tambah mama sama dengan anak. Bapak mama sebab, anak akibat. Kan matematikanya gitu. Orang ini ada karena ada bapaknya, karena ada mamanya. Itu kata otak. Tapi kalau udah iman yang bicara, nggak mesti ada bapak, ada mama untuk adanya anak. Contoh, Nabi Adam, ada nggak bapaknya? Nggak ada. Ada nggak mamanya? Nggak ada. Tapi kalau Allah mau, jadi Nabi Adam. Nabi Isa, ada nggak mamanya? Ada. Ini pun latah kali kawannya bilang nggak ada, terus nggak ada. Ada nggak mamanya Nabi Isa? Ada. Namanya Mardiani pula. Maryam. Ada nggak bapaknya? Nggak ada. Mamanya ada, bapaknya nggak ada. Tapi Allah mau jadi Nabi Isa. Itu mamanya Nabi Isa, Maryam, itu wanita suci, wanita soleha, nggak pernah disentuh laki-laki. Tapi dengan izin Allah hamil tanpa suami.
Emang di Semen Cirim pun mungkin banyak juga yang nggak mau kalah sama Maryam, ya kan Pak Kades? Ujuk-ujuk brojol ayo kan. Nggak mau kalah kali sama Maryam. Jadi kalau Allah mau, nggak ada yang nggak mau. Nih Bu, menurut akal manusia, perempuan di atas umur 45 tahun namanya monopos. Monopos apa menopos? Bopo lah pokoknya pos-pos lah ujungnya. Mama-mama kalau udah di atas umur 45 tahun, menurut akal manusia, menurut ilmu pengetahuan, dia nggak mungkin bisa hamil. Betul nggak? Nggak bisa lagi punya anak. Tapi kalau Allah mau, nggak ada yang nggak mungkin. Siapa contohnya? Siti Saroh. Siapa itu Siti Saroh? Hah? Istri pertamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Saroh, Bapak Ibu jamaah, Siti Saroh itu dulu hamil di usia di atas 60 tahun. Udah jadi nenek-nenek. Udah keriput. Udah ubanan, izin Allah hamil. Maka nenek ojo jonti-jonti nek. Anan kan Allah gelem gak eneng sing gak mungkin ya kan Pak. Ojo nenek keluyuran nganggo tank top. Jadi kalau Allah mau nggak ada yang nggak mungkin. Isra wal Mi'raj tidak bisa diterima dengan akal, hanya bisa diterima dengan iman. Makanya Isra wal Mi'raj ini pelajaran pertama yang kita ambil adalah ujian keimanan. Isra Mi'raj itu diceritakan Nabi sama orang Mekah, itu ujian keimanan untuk orang-orang yang ada di Mekah, terutama yang sudah beriman. Bahkan dulu banyak yang murtad, keluar dari Islam gara-gara ragu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi poinnya yang kita ambil, apapun dia, kalau keluar dari mulut Nabi Muhammad, kalau dia firman Allah, nggak mungkin salah. Betul? Harus kita percaya. Jadi Bapak Ibu, nggak semuanya bisa diterima pakai ini. Hari ini Bapak Ibu hati-hati. Ada satu pengajian yang sudah tersebar. Ini anak-anak kita kalau ikut pengajian harus diawasi. Ini bahaya. Ada pengajian yang beredar hari ini yang mengajarkan ke murid-muridnya, jangan terima ibadah kalau nggak masuk di akal. Ini pengajian nyeleneh. Ini pengajian sesat. Muridnya diajarkan, kalau ada syariat nggak masuk akal, jangan terima. Jadi ada murid pengajian ini nanya sama Ustadz Pak Kades. Ustadz, aku mau nanya. Apa? Aku kan sholat Ustadz. Terus kentut. Nah terus itu sholatnya batal Ustadz. Ya batal lah, namanya kentut. Jadi Ustadz kalau batal aku mau sholat lagi harus ngambil wudhu. Ya ngambil wudhu lah, namanya batal. Jadi Ustadz waktu ngambil wudhu aku harus cuci muka. Ya cuci muka lah, namanya rukun wudhu. Nah ini yang nggak masuk akal Ustadz. Masa yang kentut pantat yang dicuci muka? Terakhir Ustadznya jengkel, Ustadznya nanya balik. Sekarang kok aku tanya, kau kalau kentut depan umum yang malu pantatmu apa mukamu? Ya mukaku lah Ustadz, makanya mukamu yang diceboki kata Ustadznya. Pala kali dia. Terus dia nanya lagi, Ustadz, kita kalau ngirim Al-Fatihah sama orang yang udah meninggal apa sampai Al-Fatihahnya Ustadz katanya. Kita kan termasuk yang paling sering ngamalkan ini ya Pak ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhina wa ila ruhina Al-Fatihah, ya kan? Dia nanya, Ustadz apa sampai itu Al-Fatihahnya Ustadz? Ustadznya nggak jawab, nanya balik, kau ngirimnya kapan? Kata Ustadz. Kira-kira 2 hari yang lalu lah Ustadz. Oh, sekarang Al-Fatihahnya udah balik ke rumahmu.
Ustadznya ada-ada aja lah, masa Al-Fatihah balik ke rumah. Ya kalau nggak balik berarti sampai katanya. Kadang-kadang otak harus dilawan pakai otak. Nih buat kita Bapak Ibu yang selalu ngirim Fatihah sama orang udah meninggal, jangan ragu-ragu, jangan sanksi sampai apa enggak. Sampai enggaknya itu urusan Allah, itu hak Allah. Gak ada yang berhak memvonis dia tak sampai, itu udah haknya Allah. Lagi pula logikanya gini, ibu ngirim SMS dari Semencirim ke Jakarta, sampai nggak SMS-nya? Sampai, padahal SMS itu ciptaan manusia. Buatan manusia aja dikirim jauh, sampai. Ini Al-Fatihah kalam Allah, ucapan Allah, ciptaan Allah. Masa yang punya manusia sampai, yang ucapan Allah kita ragukan? Jangan ragu-ragu, teruskan. Itu haknya Allah nyampaikan ke sana. Terus dia nanya lagi, Ustadz, dengar-dengar setan itu terbuat dari api ya Ustadz? Iya. Nanti Ustadz dia masuk neraka disiksa pakai api kan Ustadz? Iya. Loh Ustadz, api jumpa api nggak mempan lah Ustadz katanya. Lama-lama longor anak ini. Terakhir ustadznya pala, dia pergi ngambil batu bata. Batu bata ini ditokokkan ke kepala anak ini. Sakit lah ustadz. Mana pula sakit? Ya sakit lah ustadz. Ustadznya ada-ada aja. Nggak mungkin lah sakit. Batu bata ini kan dibuat dari tanah, kata ustadz itu. Tengok di Quran, manusia juga asalnya dari tanah. Tanah jumpa tanah kok sakit ya? Kata ustadz. Kadang-kadang otak harus dilawan pakai otak. Makanya nggak semuanya bisa diterima akal. Gitu juga ibadah, gitu juga syariat. Tidak semua bisa diterima akal, Pak. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Ini mohon maaf, saya kasih contoh lagi. Ini tentang syariat. Fikih. Bapak mohon maaf. Kita kalau cerita fikih Pak, bahasanya nggak usah disamar-samarkan Pak. Terus terang aja, nggak usah disensor-sensor. Nggak apa-apa ada anak-anak biar mereka paham. Bapak mohon maaf saya tanya, Bapak tahu sperma? Sperma tahu Pak? Setahu Bapak sperma itu suci apa najis Pak? Kalian tahu sperma? Kok bisa tahu kalian? Sperma itu suci atau najis, Pak? Kalau najis berarti kau najis. Sperma itu suci. Sperma itu suci, maka Bapak mohon maaf, kalau celana dalam Bapak kena sperma, Bapak nggak perlu cuci untuk dipakai sholat, karena sperma itu suci. Dia ada mani, ada maji. Kalau maji baru najis. Udah, sperma itu suci. Sekarang Ustadz tanya, air kencing itu suci apa najis? Najis. Jadi sperma itu suci, air kencing itu najis. Sekarang Bapak saya tanya, Bapak kalau keluar sperma wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak Pak? Wajib. Padahal sperma suci. Sekarang tak tanya, Bapak keluar air kencing wajib mandi nggak? Padahal air kencing najis. Ini kalau otak yang nerima, apa kata otak? Nggak genah ini. Masa yang keluar sperma suci wajib mandi, keluar air kencing najis nggak wajib mandi? Kata otak. Harusnya, ini kata otak ya, kata otak nih. Harusnya kalau yang keluar air kencing najis aja, yang keluar sperma yang suci aja wajib mandi, keluar air kencing yang najis harusnya lebih wajib mandi lah, kata otak. Orang normal Pak, pipis 1 hari 5-6 kali. Kalau beser 11 kali. Anyang-anyangan 76 kali pun bisa dia pipis 1 hari. Kalau sempat setiap habis pipis diwajibkan Allah mandi, jadi mermaid wawa itu. Tahu mermaid? Jadi putri duyung dia Pak. Jadi gabus.
Makanya nggak semua bisa diterima pakai akal. Kalau iman yang nerima, apa kata iman? Oh, itulah kasih sayang Allah sama kita hambanya. Allah tuh tahu kalau setiap keluar sperma wajib mandi, nggak repot kali karena keluarnya jarang-jarang. Kecuali yang memang otaknya jorok itu sering keluar. Tapi kalau air kencing ini keluarnya sering, kalau diwajibkan mandi maka repot. Itu kasih sayang Allah. Itu kalau iman yang cakap. Ibu saya tanya, rukun Islam yang kedua apa bu? Sholat. Sholat rukun Islam yang kedua. Puasa rukun Islam yang keberapa bu? Ikhtilaf, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang penting sholat 2, ya kan? Puasa kalau nggak 3, 4. Berarti tingkat kewajiban sholat lebih tinggi daripada tingkat kewajiban puasa. Setuju? Sekarang ibu saya tanya, ibu halangan, ibu haid, ibu boleh puasa nggak? Enggak. Nanti udah bersih, udah bersih di luar Ramadan, puasanya wajib diganti nggak? Wajib. Ibu kalau haid boleh sholat nggak? Enggak. Nanti udah bersih sholatnya wajib diganti nggak? Enggak. Ini kan kalau akal yang nerima nggak masuk nih. Tingkat kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Kenapa sholat nggak wajib diganti, puasa malah wajib diganti? Tapi kalau iman yang nerima, apa kata iman? Allah sayang sama ibu. Kalau ganti puasa ngitungnya nggak payah. Kalau ganti sholat, ibu halangan seminggu. 1 hari 5 waktu. Berarti ibu 5 kali 7, 35 waktu ibu ganti sholat. Kan payah ngitungnya. Nah, maka nggak semuanya bisa diterima pakai akal. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman, termasuk Isra wal Mi'raj. Baik, itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang paling penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj itu adalah ulang tahunnya sholat. Ulang tahunnya sholat. Kita ini udah ringan kali Allah kasih. Pertama diwajibkan berapa waktu? 50 waktu. Nego sampai akhirnya jadi 5 waktu. Itu pun payah kali. Apa alasan Allah nyuruh kita sholat? Pertama, sholat itu diwajibkan Allah kepada kita sebagai pembeda antara Islam dengan kafir. Sholat inilah pembedanya. Makanya kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir yang nyata. Jadi beda antara muslim dengan kafir, sholat. KTP ibu Islam, tapi kalau nggak sholat, di mata Allah ibu kafir. Maka ukuran kita Islam atau tidak, yang paling penting sholat. Maka jangan sepele sama sholat. Udah itu apalagi alasan Allah memerintahkan kita sholat. Sholat itu tanda syukur kita kepada Allah. Jadi kalau orang yang nggak mau sholat, itu orang nggak bersyukur. Pak, Bu, Allah tuh cuma minta waktu kita sikit aja. Coba bayangkanlah, kita sehari semalam dikasih waktu berapa banyak? 24 jam. Ibu sekali sholat butuh waktu berapa lama? 10 menit itu udah paling paten tuh orang sholat. Buatlah 10 menit. Itu yang dibaca pun tak surah apa itu kalau 10 menit dia satu kali sholat. Tapi kita buatlah 10 menit kali 5 baru 50 menit. Itu pun kadang-kadang dari 24 jam Allah kasih, nyisihkan 50 menit aja payah. Ini orang nggak bersyukur sama Allah. Sementara nikmat Allah nggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak bisa ibu hitung nikmat Allah. Udara yang ibu hirup tiap hari, pernah Allah minta bayar? Tak ada. Tinggal nyisihkan 50 menit aja sehari semalam. Tak bisa, payah. Adapun yang kadang-kadang sholat
siap sholat udah langsung ngurusi dunia. Tak mau dia duduk dulu zikir, tak mau dia duduk lagi doa. Itu banyak masjid gitu Pak Bu. Jamaahnya siap salam langsung pergi. Macam banyak kali urusannya. Padahal kata Nabi, waktu setelah sholat itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keutamaan. Nih kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, maka dia tidak akan dipisahkan Allah dari surganya Allah. Makanya saya pesankan sama imam masjid di sini, Ustaz Syamsir, dan imam-imam yang lain, masjid-masjid yang lain juga, selama ini kan kita baca ayat kursi subuh aja. Betul nggak? Di mana-mana rata-rata subuh aja baca ayat kursi. Maka mulai besok, setiap habis sholat fardu, mulai dari subuh sampai isya, upayakan baca ayat kursi. Kata Nabi, kita dijauhkan Allah dari api neraka, tidak akan dipisahkan Allah dari surga. Udah itu kata Nabi, barang siapa yang membaca setelah sholat fardu, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, yang membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digenapkan dengan kalimat itu jadi 100, kata Nabi akan diampunkan seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah maka mulai besok siap sholat, jangan langsung pergi, ikut zikir. Banyak sekali keutamaannya. Dan Bapak Ibu, saya sekedar berbagi ilmu bahwa zikir setelah sholat yang hadisnya itu sahih itu hanya beberapa. Jadi dari sebagian zikir yang kita lakukan selama ini itu sebenarnya hadisnya tidak sahih, bahkan tidak ada dalam riwayat. Tapi tidak ada masalah kita lakukan, tentunya itu dilakukan oleh para ulama dulu. Tapi kalau yang sahih itu Rasul setelah sholat baca astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian sunnah Rasul membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itulah kalimatnya. Kalaupun selama ini ada kalimat fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam, itu tidak ada dalam hadis. Itu ditambah oleh para ulama, tapi tidak ada masalah kita lakukan karena itu isinya doa. Apalagi yang disunnahkan sama Nabi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini disunnahkan sama Nabi. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang hadisnya sahih. Tapi yang tidak sahih pun tak ada masalah karena itu ajaran ulama. Jadi sisihkan waktu kita sedikit saja untuk lebih lama di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, zikir, doa. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sholat itu Allah perintahkan untuk tahu kita ini orang bersyukur atau tidak. Kemudian apa lagi tujuan Allah perintahkan kita sholat? Sholat itu fungsinya supaya ibadah yang lain diterima oleh Allah. Sholat itu adalah penentu ibadah yang lain diterima atau tidak. Matematikanya itu gini Bapak Ibu. Sholat itu nilainya 1. Berapa Bu? Berapa Bu? Ya adik-adik, ini masuk soal ini nanti. Berapa pahala nilai sholat? Sah. 1. Sedekah berapa nilainya? Tak kapuk cangkemmu. 2. Sedekah itu nilainya 0. Zakat berapa nilai zakat? 0. Haji berapa nilai haji? 0. Sholat tadi berapa? 1. Apa maksudnya? Kalau kita sholat kita dapat nilai 1. Udah sholat kita puasa, tambah 0-nya jadi 10. Udah sholat, puasa, zakat lagi kita, tambah 0-nya jadi 100.
100. Udah itu haji lagi, tambah nolnya jadi 1000. Tapi kita rajin zakat, rajin puasa, rajin haji. Tiap tahun haji, Bu. Sampai gelarnya nggak hasbiji. Hahaha gelarnya. Karena tiap tahun haji. Tapi kalau nggak sholat, nilainya nol. Itu matematikanya. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali Allah hisab nanti di akhirat, sholat. Kalau udah sholatnya tak ada, yang lain nggak perlu dihitung. Nah, maka jangan sepele sama sholat. Dan tanamkan anak-anak kita untuk menjaga ibadah sholat. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sudah beberapa kali disampaikan bahwa Masjid At-Taufik ini akan diadakan renovasi, akan diperluas. Saya hanya pesankan kepada kita, jangan sampai masjid semakin megah, justru semakin lobok. Jangan masjidnya makin besar, tapi orangnya makin sedikit. Ini sebentar lagi kita nyambut bulan Ramadan. Saya sering sampaikan begini Bapak Ibu. Orang yang Ramadannya berhasil, orang yang Ramadannya sukses adalah orang yang berhasil mempertahankan semangat ibadahnya meskipun Ramadan sudah meninggalkannya. Selama ini kan sering orang nyampaikan gini, ada ustadz-ustadz nyampaikan gini, Bapak Ibu, ayo mulai dari sekarang kita berlatih untuk menghadapi bulan Ramadan. Saya tak sepakat dengan kalimat ini. Bukan berlatih dari Rajab Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Yang betul itu, Ramadan itulah bulan untuk berlatih menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Justru Ramadan itu tempat latihan, pembuktiannya setelah Ramadan. Jadi kalau orang yang Ramadan aja dia ibadah, setelah Ramadan dia berhenti ibadah, berarti latihannya gagal. Jadi orang yang Ramadannya berhasil, Ramadan dia semangat ibadah, masuk Syawal dia tetap semangat, bahkan dia tingkatkan. Lanjut bulan-bulan selanjutnya sampai ketemu Ramadan lagi, semangat ibadahnya tidak berkurang. Kalau orang ibadah di bulan Ramadan, kita nggak terkejut, ya kan Pak? Kalau orang taat di bulan Ramadan, kita udah nggak heran. Tapi kalau bisa bertahan ketaatannya di luar Ramadan, itu baru hebat. Orang ke masjid Ramadan ya udah nggak terkejut. Orang rata-rata pada kemaru ke masjid semua Ramadan itu. Ya kan Bu? Kita kan Ramadan itu kemaru, Habis ibadah taat, terawih penuh, tadarus tiap hari. Tapi di luar Ramadan itu hilang. Kenapa nggak kita pertahankan? Saya pernah sampaikan kajian pertama kali FKSMM. Kalau Ramadan bisa tadarus, kenapa di luar Ramadan tak ada tadarus? Saya yakin Ustadz Samsir nggak ngelarang kalau ibu mau tadarus di bulan Syawal dan seterusnya. Ya kan Ustadz? Maka pertahankan semangat ibadah. Itu yang paling sulit dan itu yang paling penting. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kedua yang paling penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Maka kita di bulan ini ayo bermuhasabah. Ayo kita ingat macam mana kualitas sholat kita selama ini. Kita perbaiki mulai besok. Kalau yang selama ini sholatnya bolong-bolong, mulai hari ini dijaga. Merasa berdosa kalau ninggalkan sholat. Kalau udah ninggalkan sholat, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, imannya patut diperhitungkan, patut dipertanyakan. Nah kalau yang kemarin udah sholat, tapi sholatnya masih di rumah, bapak-bapak, mulai hari ini tekad, aku kalau dengar azan pokoknya aku mau sholat ke masjid. Dimanapun aku pergi, kalau azan aku nggak mau terus, aku singgah dulu ke masjid. Perbaiki terus semangat ibadah. Nah jadi Ramadan itu tempat latihan, bukan kita latihan sekarang untuk Ramadan. Kalau kita latihan sekarang untuk Ramadan, berarti Ramadan itu tujuannya, siap Ramadan habis. Maka Ramadan itulah tempat latihannya kita amalkan di bulan-bulan selanjutnya. Setuju Bu? Udah itu Bu, ada hadis yang Ibu sebetulnya sering dengar. Ini Ibu amalkan nanti bulan Ramadan. Ibu sebetulnya sering dengar, tapi Ibu mungkin belum ngamalkan. Bapak pun sering dengar ini. Ini kalau Ibu amalkan, pahala Ibu numpuk-numpuk Ramadan. Apa itu Ustadz? Kan kata Nabi, memberi iftar, memberi makanan berbuka
kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa Allah kurangi sedikit pun. Ini hadis Pak, kita selama ini tahu, tapi kita mungkin sepele, jadi nggak kita amalkan. Jadi ibu punya uang goceng, ibu belikan gorengan, ibu antar ke masjid. Di masjid tiap hari kan ada yang buka puasa bersama, ya kan Pak? 10 orang aja buka puasa bersama di masjid, 10 orang nikmati gorengan ibu, maka satu hari ibu dapat 11 pahala puasa. 1 pahala ibu, 10 pahala orang yang makan gorengan ibu. Sepele, tapi ini janjinya Rasul. Jadi nanti amalkan Ramadan Bu, istiqomah, setiap hari ibu antar gorengan ke masjid. Goceng aja setiap hari, ibu semuanya ngamalkan, banjir gorengan Masjid At-Taufik. Biasa anak-anak mandi bola nih, mandi risol pun bisa orang itu. Amalkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita istiqomah dalam ibadah. Kemudian apa lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Nah, ini mungkin poin yang terakhir, tapi ini sangat penting. Ini untuk anak-anak generasi kita Bapak Ibu. Rasul itu waktu Isra wal Mi'raj, Rasul itu ada ditawari sama malaikat Jibril 2 minuman. Yang satu khamar, minuman keras, yang satu susu. Rasul disuruh milih. Maka apa yang dipilih Rasul? Rasul memilih susu. Lalu apa kata Jibril? Shadaqta ya Muhammad, pilihanmu tepat, pilihanmu benar, karena kalau kamu memilih arak, memilih khamar, maka umatmu nanti akan jadi tukang mabuk. Umatmu nanti akan suka minum minuman keras. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran untuk kita orang tua, untuk menjaga anak-anak kita dari khamar yang hari ini bentuknya adalah narkoba. Hari ini khamar yang paling berbahaya, narkoba. Apa pengertian khamar? Kan sering ditanya gini, Ustadz, kita kalau pakai minyak wangi yang ada alkoholnya apa bisa dipakai sholat? Kan gitu ya. Sementara kan alkohol itu memabukkan katanya. Maka kita harus tahu dulu apa pengertian khamar untuk menjawab pertanyaan itu. Apa pengertian khamar? Kata Umar bin Khattab, al-khamru ma khamarul aql. Khamar itu adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal. Ibu pernah pakai minyak wangi sampai rusak akal ibu? Hah? Ada yang pernah habis pakai minyak wangi terus ngorek-ngorek sampah jadi orang gila, itu ada? Kan nggak ada. Jadi khamar itu akan jadi haram kalau dia memabukkan, kalau dikonsumsi. Kalau dipakai untuk minyak wangi, sholat nggak ada masalah. Dan dia itu alkohol, dia sifatnya terbang di bawah angin. Jadi ibu dari rumah ke masjid kan kena angin, itu alkohol terbang di bawah angin. Tapi kalau dikonsumsi sampai mabuk, itulah yang dikatakan khamar, merusak akal. Maka anak-anak kita dijaga. Baru-baru ini kan Bu, begal yang suami istri dibuang ke tebu-tebu. Orang pasar macan ya Pak Kades. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita usut-usut, apa akar masalahnya? Narkoba. Orang kalau udah kena narkoba Pak, apa aja dibuat. Saya rasa Bapak Ibu setuju. Kalau di rumah kita ada 1 orang aja kena narkoba, 1 rumah sengsara hidupnya. Betul nggak? Barang di rumah pantang terletak. Apa yang laku dijual. Sengsara hidup 1 rumah kalau 1 orang aja kena narkoba. Maka anak-anak kita ini dijaga Bu. Ini adik-adik, kalian jangan merokok kalian. Karena bagi saya, untuk anak-anak kecil gini Pak Bu, merokok itu adalah langkah awal menuju narkoba. Karena anak-anak ini rasa penasarannya tinggi. Awalnya dia merokok, lama-lama penasaran dia ngelinting. Apa itu linting-linting? Dia ngelinting ganja.
Nanti penasaran lagi, lama-lama dia nyabu terus ke khomer-khomer yang lain. Maka Bapak Ibu jamaah, anak-anak ini yang belum merokok, kalian janganlah merokok. Kalau bapak-bapak ini udah biarkan aja lah, udah itu vitaminnya. Malah bapak ini kalau nggak ada rokok, ibu aja yang dibentak-bentakinya, stres dia. Jadi biar aja, kalau bapak ini memang udah pudingnya rokok itu. Kalau bisa nanti ibu masak nasi, nggak usah masak lauk, lauknya rokok aja. Stres bapak-bapak nih kalau nggak merokok. Tapi adik-adik yang belum merokok, jangan kalian coba. Tanya bapak kalian, kalau udah dicoba berhentinya payah, ya kan Pak? Kalau dihitung-hitung berapa banyak duit habis di rokok. Ya kalau bapak hitung-hitung uang rokok bapak per hari, ya kan? Bapak hitung sejak bapak awal merokok, mungkin bapak udah bisa beli mobil, udah bisa buat rumah. Kalau dihitung-hitung, ya walaupun ada juga orang yang nggak merokok tapi masih naik angkot, ya kan? Dan menurut saya Pak ya, rokok itu sebetulnya di Indonesia pelan-pelan mau diharamkan. Tapi caranya pelan-pelan, ikut cara Al-Quran. Dulu Al-Quran mengharamkan minuman keras, itu nggak langsung haram Pak, pelan-pelan. Pertama turun ayat, minuman keras lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Belum haram, masih dikasih tahu aja. Kedua turun ayat, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Silahkan kau mabuk, tapi jangan sholat kalau lagi mabuk. Mabuknya belum dilarang, tapi jangan sholat kalau lagi mabuk. Memang gawat juga orang mabuk sholat. Kan pernah kejadian, ada anak lajang mabuk tenggen di masjid. Subuh ajan, Allahu Akbar, terbangun dia, tapi masih oyong-oyong. Karena dengar ajan sok paten, ikut dia sholat subuh, dibantinya 4 rakaat. Siap sholat diusir najir. Gila kau, memang stres kau, mabuk subuh pula 4 rakaat. Pergi kau, pergi dia. Tengah jalan ketemu Ustadz. Ustadz mau kemana Ustadz? Ke masjid lah. Ngapain Ustadz? Ya sholat subuh. Berapa rakaat Ustadz? Ya 2. Ustadz pulang aja lah. Loh kok pulang? Aku 4 aja diusir kok. Apalagi Ustadz cuma 2. Namanya orang mabuk. Ini kan sama kayak orang naik kereta Pak, tanjakan dibantinya gigi 4. Ya ngeden ya kan Bu, nget. Udah itu kita kasih tahu, Wak, nggak bisa tanjakan gigi 4 Wak, gigi 1. Kau yang pau 4 aja nggak bisa, apalagi 1. Mabuk nih Wawa ini. Nah yang kedua belum haram, jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Yang ketiga baru turun ayat bahwa minuman keras termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka hindarilah, baru haram. Rokok Bu, kalau ku perhatiin gitu juga. Mau diharamkan, tapi pelan-pelan. Ingatlah Ibu, dulu peringatan rokok kan masih lembut. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bapak-bapak nyaut, apa merokok impotensi dari Hongkong? Aku merokok anakku 5. Cengkal kali memang. Makanya bapaknya udah gak usah dilarang. Nanti bininya bilang, bang jangan merokok lah bang, nanti abang cepat mati bang, sakit-sakitan. Tenang aja deh, abang merokok nih bantu pemerintah ngapuskan rokok. Lo cemana ceritanya bang? Iya deh, abang gak sanggup bakar pabriknya, rokoknya lah abang bakar satu-satu. Kan merengkel kali. Belakangan peringatan rokok mulai kasar, ya kan Pak? Rokok membunuhmu, kan kasar nih. Sekarang udah nggak pakai tulisan lagi, gambar dipasang orang. Ada yang lehernya jendol bisulan, ada yang giginya busuk, paru-parunya kroak. Tapi makin keras peringatan rokok, justru rokok makin laris. Maka Ibu kalau ada rencana mau buka usaha, kalau mau laris ikut cara rokok. Ibu mau jualan lontong, Ibu buat di styling, lontong ini membunuhmu.
Lontong ini menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Sampingnya pasang gambar leher jendol, gigi busuk gara-gara makan lontong ibu. Larislah lontong ibu. Karena memang Pak, watak manusia itu dari zaman Nabi Adam dulu Allah ciptakan, memang watak manusia makin dilarang, makin penasaran. Kan dari zaman Nabi Adam gitu. Adam, silahkan nikmati semua yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi pohon yang sebiji ini jangan kau dekati. Namanya pohon khuldi. Tapi memang Allah ciptakan perempuan apa manusia, makin dilarang, makin penasaran. Bukan cuma didekati pohonnya, buahnya dimakan. Sampai orang Indonesia ngarang sejarah sendiri. Katanya waktu Nabi Adam makan keselak, makanya laki-laki jendol lehernya. Sementara waktu Siti Hawa makan, dia sampai ke dalam terbelah di dada katanya. Ini orang Indonesia ini kurang kerjaan memang. Buat-buat sejarah sendiri. Sampai ada yang bilang, untung ya mandeknya di dada. Kalau di dengkul kan payah nyusui anak katanya. Orang Indonesia gitu Pak. Suka ngarang-ngarang sejarah sendiri. Dulu orang Indonesia kalau pergi haji, itu di Jeddah ada sepeda raksasa Pak. Di Jeddah tuh ada sepeda raksasa. Datang orang Indonesia, pulang dia ke kampungnya cerita, aku nampak sepeda Nabi Adam katanya. Ipekoke wawa ikio. Cemana ceritanya zaman Nabi Adam kok udah ada sepeda coba. Padahal kalau kita baca itu sepeda lambang monumen kebangkitan bangsa Arab. Dulu bangsa Arab mulai bangkit pada saat mereka mengendarai sepeda. Macem-macem, pandai kali ngarang sejarah orang Indonesia ini. Kebanyakan duduk di warung. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak ini jaga. Yang belum merokok jangan dikasih merokok. Memang gitu Pak, manusia tuh wataknya gitu. Makin dilarang makin dibuat, makin dilarang makin dibuat, makin disuruh makin gak dibuat. Itulah watak manusia. Dan Bapak tahu nggak? Ini watak persis sama watak babi. Mohon maaf agak fasih aku ngomong babi memang. Kenapa saya bilang ini watak sama kayak watak babi? Babi itu gitu Pak. Makin dilarang makin dibuat, makin disuruh makin gak dibuat. Kenapa saya tahu? Saya sebulan KKN di Samosir. Sebaik di Samosir sampai kegiatannya kegiatan sosial membantu warga menertibkan hewan ternak, ngiring babi awak ke kandang. Kenapa saya bilang babi itu wataknya makin dilarang makin dibuat, makin disuruh makin gak dibuat? Karena ternyata cara masukkan babi ke kandang. Ibu ada yang pernah masukkan babi ke kandang? Belum ya? Nah ini saya kasih tahu, mana tahu ibu ada rencana mau melihara babi ya kan? Ini adik-adik dengerin. Cara masukkan babi ke kandang itu Pak Bu, ternyata nggak bisa digiring dari belakang. Kalau kita giring dari belakang, ini babi bukannya maju, dia malah balik ke belakang. Babi ini dablek, cengkal. Kita suruh maju dia, kita giring dari belakang, dia malah balik ke belakang. Jadi gimana cara masukkan babi ke kandang Ustadz? Ada yang mau jadi contoh sini? Jadi rupanya cara masukkan babi ke kandang tuh, ini babinya kita hadapkan ke pintu kandang. Kita di belakangnya. Dari belakang ekornya kita tarik. Nah, waktu kita tarik ekornya berarti kan dia kita larang maju, ya kan Pak? Iya kan? Tapi babi ini makin dilarang makin dibuat. Jadi waktu kita tarik ekornya dia berontak ini, pengen maju. Udah, kita lepas ekornya, meluncur dia masuk ke kandang. Itulah babi. Makin dilarang makin dibuat, makin disuruh makin gak dibuat. Watak itu ada pada manusia. Bapak ke warung, jumpai orang yang main judi, minum tua, yang orang Islam. Tanya sama dia, Pak, Bapak tahu nggak kalau judi ini haram? Jawabannya tahu.
Bapak tahu nggak kalau tua ini haram? Jawabannya tahu. Tapi dimainkan juga, diminum juga. Babi. Bapak tanya sama orang yang nerobos lampu merah. Pak, Bapak tahu nggak kalau lampu merah ini artinya berhenti? Jawabannya tahu. Tapi diterobos, babi itu. Jadi tanpa kita sadari, kita pernah jadi babi, bro. Aku pun pernah kok. Namanya buru-buru ya kan, Pak? Emang makin dilarang makin dibuat, makin disuruh makin gak dibuat. Tanyalah sama orang Islam yang gak mau sholat. Pak, Bapak tahu nggak kalau sholat itu disuruh Allah? Jawabannya tahu, tapi nggak sholat. Orang yang meninggalkan sholat macam babi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita lawan sifat-sifat kebinatangan. Jangan sampai ada sifat binatang dalam diri kita. Sifat monyet ada sama kita. Monyet itu apa sifatnya? Monyet itu, Bu, serakah. Ke kebun binatang lah, Ibu. Lempar satu, tangan kanannya nangkap. Lempar lagi, tangan kirinya nangkap. Lempar lagi, mulutnya pun nangkap. Lempar lagi, ekornya pun bisa nangkap. Serakah, tamak, rakus, sifat ini ada pada manusia. Maka kita harus membersihkan diri kita jadi dari sifat-sifat kebinatangan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama, poinnya tadi, ayo kita jaga keimanan karena Isra wal Mi'raj adalah ujian keimanan. Kemudian yang kedua, kita jaga ibadah sholat karena Isra Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Kemudian yang ketiga tadi, ada kisah Nabi ditawarkan khamar sama susu. Ayo kita jaga anak-anak kita dari khamar, dari narkoba, dari minuman keras. Karena itu adalah induk